Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maryam Dwinda Novianti dengan NIM 180803101046. Dalam tugas BMC ini saya membuat produk yaitu sebuah aplikasi pendeteksi virus corona yang bernama Penvico. Nah, motonya adalah hindari corona, sayangi keluarga. Nah, dapat kita lihat di sini ada 9 bagian dari BMC, yaitu Key Partners, ada Key Activities, yang ketiga Value Proposition, yang keempat Customer Relationship, yang kelima Customer Segment, yang keenam Key Research, yang ketujuh Distribution, yang kedelapan terdapat cost structure, dan terakhir revenue stream. Selanjutnya saya akan menjelaskan 9 bagian yang saya bacakan tadi. Yang pertama, value proposition. Yang pertama, fleksibel. Berbeda dengan usaha konvensional, perusahaan berbasis teknologi seperti ini tidak perlu memerlukan lokasi yang tepat maupun strategis. Karena jenis modal usaha seperti ini, modal utamanya adalah internet. Yang kedua, pasar yang luas. Nah, dalam bisnis teknologi startup, perusahaan dapat menjangkau para calon pemakai tanpa terbatas oleh jarak maupun waktu. Yang ketiga, dapat menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Nah, dapat kita lihat di masa pandemi seperti ini, kita bisa dapat mengambil sisi positifnya. Dalam bisnis perusahaan kami sendiri membangun usaha teknologi berupa aplikasi yang bernama Penvico. Fungsinya adalah untuk mendeteksi virus yang sedang berada di sekitar kita. Selanjutnya saya akan memberitahu cara pengaplikasiannya. Untuk teman-teman, cara menggunakan aplikasi ini cukup gampang. Yang pertama, kalian unduh dulu di App Store maupun di Play Store. Nah, selanjutnya, kemudian jika sudah terdownload di HP kalian, aplikasi ini akan bekerja dengan mengeluarkan suara jika ada virus terdeteksi dalam jarak 2 meter dari lokasi kita berada. Nah, untuk mengetahui lokasi yang tepat, arahkan kamera ke setiap sudut, kemudian kamera akan menangkap virus yang ada. Dan dari sini kita dapat menjauhi kerumunan atau lokasi tersebut. Dapat dilihat gambar sebelah kiri, yang bagian merah itu adalah virus corona. Selanjutnya ada customer segments. Segmen kita sendiri adalah semua kalangan, yaitu muda maupun tua, karena di zaman saat ini semua sudah tidak asing dengan yang namanya smartphone atau telepon genggam. Kemudian terdapat customer relationship. Nah, kita membangun hubungan antara customer dengan perusahaan, yaitu melalui kupon hadiah atau cashback. Maksudnya bagaimana? Jadi perusahaan kami akan memberikan kode kepada mereka yang telah mendownload aplikasi tersebut. Kemudian jika kode itu digunakan oleh orang lain atau customer baru, si orang tadi akan mendapatkan koin yang akan diberikan oleh perusahaan. Setelah koin itu banyak, nah mereka dapat menukarkannya dengan hadiah yang menarik yang telah disiapkan oleh perusahaan kami. Yang kedua, ada interaksi pada aplikasi Penvico atau pendeteksi virus corona. Interaksi selanjutnya melalui ulasan yang terdapat di aplikasi. Dari sini perusahaan akan membalas komentar yang ada di Play Store maupun App Store si para pengguna tadi. Yang ketiga, ada sosial media. Perusahaan membuat channel YouTube maupun Instagram untuk berinteraksi kepada para penggunanya. Di YouTube sendiri, kami akan memberikan penjelasan yang tidak dimengerti oleh para pengguna. Dan juga di Instagram, kami akan mengadakan giveaway pada setiap 1 bulan sekali untuk menggait
calon customer lebih banyak lagi. Selanjutnya ada channels. Yang pertama Play Store maupun App Store, karena calon customer mengunduh melalui Play Store maupun App Store tadi. Yang kedua media sosial seperti Instagram, konten YouTube, dan yang terakhir bisa melalui iklan TV, contohnya seperti Ruang Guru, untuk memperkenalkan lebih banyak lagi seperti apakah aplikasi yang dimaksud dari Benviku itu sendiri maupun manfaat yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya ada key activities. Yang pertama insourcing. Dalam membangun software atau aplikasi sendiri, perusahaan memperhitungkan modal dalam pembuatan software tersebut, misalnya internet, laptop, tempat akomodasi, makan, minum, dan biaya variabel lainnya. Yang kedua ada outsourcing, yang di dalamnya perusahaan akan mencari ide bisnis seperti konsep, strategi, investor, dan lainnya. Yang ketiga ada legalitas. Mengapa? Ya karena perusahaan mendaftarkan brand atau nama perusahaan agar tidak terjadi plagiarisme atau kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Yang terakhir memasarkan. Perusahaan akan memasarkan produknya agar lebih dikenal oleh banyak orang. Selanjutnya ada key resource, yaitu terdapat mesin produksi seperti laptop, listrik, papan tulis, layar LCD. Yang kedua ada SDM, seperti mentor yang berpengalaman, mempunyai karyawan yang mampu dalam mencoding, dan selanjutnya pemasaran seperti melalui iklan TV ataupun brand ambassador. Kemudian ada key partners. Yang pertama ada Play Store maupun App Store. Yang kedua ada investor atau sumber pendanaan. Yang ketiga ada TV, contohnya seperti Ruang Guru ataupun Traveloka. Yang keempat ada brand ambassador, contohnya kami menggunakan artis Iqbal Ramadan karena si Iqbal ini banyak diikuti para pengguna Instagram. Selanjutnya ada cost structure. Yang pertama ada biaya produksi seperti listrik, makanan, kertas, dan lain-lain. Yang kedua biaya penyusutan, contohnya laptop, print LCD, dan lain-lain. Yang ketiga biaya SDM seperti mentor, karyawan. Yang keempat biaya pemasaran seperti brand ambassador dan iklan TV. Yang terakhir ada revenue stream. Yang pertama ada mitra seperti App Store ataupun Play Store. Yang kedua sosial media dan iklan seperti AdSense dari YouTube, dari pembuatan video. Kemudian juga ada Instagram, dan terakhir pengguna aplikasi, karena aplikasi perusahaan kami berbayar. Setiap para pengunduh akan membayar 150.000 dalam jangka waktu 1 tahun. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.